untuk belajar atau menambah giroh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita suka dengan sesuatu itu, atau tidak mungkin kita akan cinta dengan sesuatu itu apabila kita tidak benar-benar mengenal sesuatu tersebut. Maka wajib bagi kita ketika ada peristiwa-peristiwa atau malam-malam yang di mana malam itu memiliki keutamaan, kita perlu mengetahui keutamaannya. Sehingga para ulama mereka berlomba-lomba untuk mengarang kitab. Kitab risalah ini hanya sebagian daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada juga karangan daripada Imam Ibnu Asakir tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Ada karangan juga dari Maulana Al-Ghiti tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Dan inilah juga bagian daripada kitab yang dikarang oleh ulama yang berkaitan dengan malam nisfu min Sya'ban. Dan insyaallah kita semua akan mengetahui apa saja keutamaan dan kelebihan yang ada di malam nisfu min Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan malam tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan malam tersebut, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara saya kedengaran apa enggak? Sebelum kita lanjut, saya ingin cek suara saya kedengaran apa enggak. Kedengaran, Ustaz. Yang lain kedengaran enggak yang lain? Kedengaran, Ustaz. Jadi, tamam. Kita mulaikan saja pembacaan kitab ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan keutamaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kitab ini, saya ingin memberikan informasi bahwasanya kitab Risalah Al-Kashfi wal Bayan ini adalah salah satu karangan daripada Al-Hafidh Al-Muhaddits Maulana Syekh Salim Sanhuri Al-Maliki Al-Ash'ari, yang dimana ditahqiq oleh salah satu wali min awliya'illahi salihin yang ma'ruf dengan kewaliannya, yang memiliki diwan atau pujian-pujian yang berjilid-jilid, yaitu Maulana Al-Alimul Alama Al-Wali Al-Salih Sidi Syekh Salih Al-Ja'fari Al-Imam Al-Azhari. Beliau mentahqiq kitab ini dan insyaallah kita akan mendapatkan dua keberkahan daripada sahibul kitab dan sahibul tahqiq yang mengarang dan yang mentahqiq kitab ini. Alhamdulillah bifadlillah ta'ala azza wa jalla, saya membaca kitab ini hampir 3 kali bersama guru saya. Ada guru saya Maulana Al-Muhaddits Syekh Ustaz Dr. Abdullah Izzuddin, juga membaca kitab ini bersama guru saya Fadilatul Syekh Ashraf Hamid Hasanain Al-Ja'fari Al-Azhari. Dan insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Jadi nama kitabnya Risalah Al-Kashfi wal Bayan an Fadaili Lailatin Nisfi min Sya'ban. Yani Risalah Al-Kashfi wal Bayan yang membuka, yang menampakkan apa saja keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Lailatin Nisfi min Sya'ban. Keutamaan yang ada di dalam malam nisfu Sya'ban. Yang insyaallah malam nisfu Sya'ban ini kita akan berjumpa sebentar lagi. Jadi, kita mulai membaca kitab ini, buka halaman halaman 4 ya. Buka halaman 4 langsung muqaddimah daripada al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau di sini mulai kitab beliau dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Alim al-Allamah al-Umdatul Muhaddits al-Hafiz al-Fahamah Salim Sanhuri taba tharahu wa ja'alat jannatu mathwa amin ya rabbal alamin, atau wa ju'ilat jannatu mathwa amin ya rabbal alamin. هذا ما لخصته من كلام شيخنا بركة الإسلام
khatimatul muhaddithin Syekhul Islam Najmuddin Al-Ghiti. Nah, jadi Al-Imam Syanhuri ini atau Al-Imam sahibul kitab ini, beliau mengatakan ini adalah beberapa kalimat atau kalam yang saya ringkas daripada guru saya katanya, yaitu Syekhul Islam Najmuddin Al-Ghiti. Syekh Najmuddin Al-Ghiti juga punya kitab tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kapan beliau ringkas kitab ini? Al-Imam Syanhuri beliau menyampaikan, laqad lakhastu hadzal kitab fi lailatin nisfi min Sya'ban. yakni pada malam nisfu min Sya'ban. Tujuannya apa? Tashilan. Jadi tulisannya maf'ul ajri namanya. Kalau kita belajar nahwu, ini namanya maf'ul li ajli. Tujuannya tashilan li ajli tashil. Yakni untuk mempermudahkan, untuk memberikan kemudahan alal ikhwan, kepada siapa saja saudara-saudara kita yang ingin memahami atau ingin mengetahui apa saja keutamaan daripada malam Lailatul min nisfi Sya'ban. Wa taysiran 'alal khalan bai'an rahmanir rahim. Selain juga tashilan wa taysiran. Jadi tujuan beliau mengarang kitab ini, meringkas kitabnya lah agar menjadi kemudahan, agar mudah bagi orang-orang ingin mengetahui keutamaan daripada malam nisfu min Sya'ban. Kemudian terakhir beliau menyampaikan bi'aunir rahmanir rahim. Nah, setelah beliau menjelaskan, beliau meringkas kitab ini, tidak lupa beliau menyerahkan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini juga perlu kita tanamkan dalam kita semua. Ketika kita sudah mengikhtiarkan segala sesuatu yang kita inginkan, ketika kita sudah mulai dengan segala sesuatu yang kita ingin mulaikan, maka tawakal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, idza hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi orang-orang yang beriman itu siogianya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah menyerahkan segala sesuatu itu, apabila mereka sudah mengikhtiarkan segala sesuatu itu, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surah Ar-Rum itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahu khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Apakah kalian hanya diciptakan lalu kalian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian tsumma razaqakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki. Tsumma yumitukum, dan Allah lah yang akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah yang menghidupkan kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala yang mengganti siang ini menjadi malam. Semuanya sesuai dengan pengaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berjalan, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua itu. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Bagi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah lah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan semua perkara itu, semua hal itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pada hakikatnya di muka bumi ini yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada di muka bumi ini yang perlu kita takutkan. Karena segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan telah menetapkan. Tugas kita sebagai seorang hamba, tugas kita sebagai seorang manusia adalah kita hanya bertawakal dan berusaha. Selepas itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka apa yang kita anggap itu adalah terbaik menurut kita. Tidak.
Yang terbaik itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Yang terbaik itu adalah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk kita. Oleh karena itu, yakinlah dan minta tolonglah di akhir daripada setiap ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau melanjutkan asma'u lailatin nisfi min Sya'ban. Apa saja nama-nama daripada malam nisfu Sya'ban itu? Di sini beliau menyampaikan faminha lailatul mubarakah. Jadi nama daripada malam nisfu Sya'ban itu adalah yang pertama lailatul mubarakah. Kenapa di sini dinamakan dengan lailatul mubarakah? Sayyidi Syekh Shalih Al-Ja'fari, Al-Imam Al-Azhari, di tahqiqnya beliau mengatakan wa min barakatihi ziyadatu ma'i zamzam fiha. Ziyadatu zahiratin musyahadatin atau ziyadatun zahiratun musyahadatun. Yani kenapa beliau dinamakan dengan malam mubarakah? Karena di malam daripada malam itu Allah Subhanahu wa taala menambah air Zamzam pada malam tersebut. Akan tetapi apa kata Ibnu Abbas? Qala Abdul Abbas bin Atha. Kenapa dia dinamakan dengan malam Lailatul Mubarakah? Ingat, jadi nama daripada malam nisfu Syaban itu teman-teman semua adalah malam Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya pada malam tersebut. Sehingga apa kata Abu Abbas bin Atha? Kenapa dia dinamakan Mubarakah Lailatul Mubarakatu? Kenapa dinamakan Lailatul Mubarakah? Mubarakatun limujawaratil malaikati wa muqarabatihim. Dinamakan dengan Lailatul Mubarakah karena pada malam tersebut malaikat turun. Malaikat turun dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mubarakatul limujawaratil malaikah. Mujawarah maknanya malaikat dekat dengan kita. Turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah di malam nisfu Syaban ini orang-orang adakah di antara hamba-hambaku yang minta ampun? Maka saya akan ampuni segala dosa-dosanya. Sehingga itulah sebab dia dinamakan dengan malam Lailatul Nisfu min Sya'ban atau malam Lailatul Mubarakah. ويروي أن عائشة رضي الله ويروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Sidna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yasihul khaira fi arba'i layalin sahhan wa dzakara minha lailatan nisbi min Sya'ban." Jadi Allah Subhanahu wa taala katanya menurunkan atau mencurahkan segala kebaikan itu pada 4 malam. Salah satu daripada 4 malam itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu teman-teman semua Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan segala kebaikan pada malam tersebut. Sehingga kita perlu berlomba-lomba untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Kemudian apa nama juga daripada malam nisfu Syaban ini? Nama yang pertama adalah Lailatul Mubarakah. Kemudian nama yang kedua wa min asma'iha Lailatul Qismati wat Taqdir. Salah satu nama juga daripada malam nisfu Syaban ini disebut dia juga dengan nama malam Lailatul Qismah, malam pembagian, wa taqdir, malam penentuan. Siapakah yang akan mati, siapakah yang akan menikah, siapakah. Malam nisfu Syaban itulah malam ditentukan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir kita seperti apa setahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menentukannya di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lima ruya an Atha ibn Yasar qala idza kanat Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Atha ibn Yasar, apabila datang Lailatul Nisfi min Sya'ban, nasakhal malakul maut alaihi salatu wassalam kulla man yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Yani ketika datang malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malaikatul maut
mereka atau dia malaikatul maut itu nasakha, yakni akan menetapkan, akan menentukan siapa yang akan mati, man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban, yang akan mati setelah malam nisfu Sya'ban itu menuju Sya'ban yang lain. Jadi kita berharap mudah-mudahan nama kita bukan daripada bagian daripada orang-orang yang akan mati pada malam setelah malam nisfu min Sya'ban tersebut. Jadi malam nisfu min Sya'ban itu teman-teman semua malam ditakdirkannya siapa yang akan mati dari Sya'ban sekarang menuju Sya'ban yang akan datang. Sehingga apa katanya, wa innar rajula liyuzlima wa yafjur wa yamtihun naswan wa yagris al-gras wa qad nusyira khasmu min ahya'il amwat. Sehingga ada seorang mungkin dia berencana untuk menikah. Ada orang yang berencana untuk mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Ada dia berencana untuk mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi di malam nisfu min Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal minha, dan tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam nisfu min Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar itu selain malam daripada malam nisfu min Sya'ban. Wa fi riwayah anhu aidan qala idza kana lailatul nisfi min Sya'ban dufi'a al-malak al-maut sahifatan wa yuqal, yani sahifatan fa yuqal iqbid man fi hadhihi sahifah. Jadi katanya di malam Lailatul Nisfu min Sya'ban itu datang disodorkan nama-nama yang akan meninggal dunia dalam suatu sahifah, yakni kertas catatan nama-nama yang akan meninggal dunia pada malam tersebut. Setelah malam tersebut lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikatul maut iqbid man fi hadhihi sahih. Sehingga ada orang yang berencana untuk menikah, ada orang berencana untuk pergi ke sawah, ada orang berencana untuk membangun rumah, akan tetapi namanya sudah ditetapkan di sahifah atau lembaran yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pada malam nisfu Sya'ban itu. Maka yang akan waman yantaziru malakul illa an yu'mar bihi fayaqbidhu. Maka jikalau sudah namanya ditetapkan di dalam sahifah itu, maka yang terjadi dia tidak akan menjadi menikah. Ya, kenapa? Karena nama sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwanya dialah yang akan meninggal dunia pada malam nisfu min Sya'ban tersebut, atau setelah malam nisfu min Sya'ban tersebut. Ada yang sedang ingin bangun rumah, sudah berencana bangun rumah, ternyata ajalnya menjemputnya. Ada yang ingin pergi ke sawah untuk menanam tanaman dan seterusnya, ternyata kematian menjemputnya. Maka malam nisfu min Sya'ban itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menetapkan ajal kita semua. Ruya an Utsman bin Muhammad bin al-Mughirah ibn Akhbash qala tuqta'u al-ajalu min Sya'ban ila Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dituqta'. Kharaja ismuhu fil mauta. Sehingga ada seorang laki-laki yang ingin menikah, ternyata namanya sudah keluar, yakni dalam daftar orang yang akan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tersebut atau malam Sya'ban tersebut, maka dia tidak jadi menikah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala inna Allah azza wa jalla yaqdi al-aqdiyata kullaha lailatan nisfi min Sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadri.
wa fi riwayah lailatul sabi' wa ishrina min Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu takdir, menetapkan suatu yang Allah Subhanahu wa taala baik dari rezekinya. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan diberikan rezeki, siapa yang akan mati, siapa yang akan menjadi orang kaya, siapa yang akan menjadi presiden dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya pada malam nisfu Sya'ban, dan itu akan terjadi katanya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menulis ini yang akan punya rezeki, ini yang akan datang ajalnya, ini yang akan datang ini akan bla 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 bla, dan lalu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Yakni terjadinya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita semua perlu banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua termasuk bukan bagian dari orang-orang yang akan dicabut nyawa kita nanti pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Suara saya kedengaran apa enggak sih? Kedengaran, Ustaz. Suara saya kedengaran enggak? Alhamdulillah. Kedengaran, Ustaz. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان أفضل الصيام في شعبان. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya paling banyak beliau berpuasa pada malam pada bulan Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah araka aktsara siyamika fi Sya'ban. Apa kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya melihat engkau puasa paling banyak puasa setelah Ramadan itu bulan Sya'ban. Qala, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, innahu syahrun yunsakhu fihi al-malakul maut. Man yuqbid wa ana uhibbu an la yunsakh ismi illa wa ana shaim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, kenapa saya banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bulan Sya'ban itu adalah malam di mana atau bulan di mana ditetapkannya ajal seseorang tersebut. Dan saya berharap jikalau memang ajal saya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Ustaz, putus-putus suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati anha, di riwayat yang lain, qalat ma kana yasumu ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr min syuhur ba'da Ramadan akthar siyamihi minhu fi Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada paling banyak tempat beliau berpuasa itu melainkan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itulah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa setelah Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 7. Udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal asma'a tunsakhu minal ahya ilal amwat. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam ditetapkannya siapa yang akan hidup dan dari yang hidup menuju mati, yang ditetapkan ajal seorang. Wa bi Sunan Nasa'i min hadithi Umamah qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban. Qala dhalika syahrun yughfal nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa syahrun turfa fil a'mal Rabbil Alamin. Apa katanya, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau paling banyak berpuasa melainkan bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yughfal nasu anhu. Yani dia adalah bulan yang banyak manusia lalai daripadanya. Yaghfalun nasu anhu. Yani banyak orang-orang yang lalai daripadanya, sedangkan di bulan tersebut banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah bahwa syahrun turfa'u fihil a'mal li Rabbil Alamin. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yarfa 'amali wa ana sha'imun, dan saya sangat suka sekali ketika amal saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saya dalam keadaan berpuasa. Maka teman-teman semua, kalau kita nggak mampu berpuasa 3 bulan atau 1 bulan
di bulan Sya'ban ini minimal kita puasa Senin dan Kamis. Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan daripada bulan Sya'ban tersebut. Tapi sahihain. Jadi kalau ada kalimat sahihain itu makna sahih Bukhari wa Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istukmila siyam syahr qat illa Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah yang paling muda, yakni dia istri Rasulullah yang masih perawan. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa arda. Karena Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang paling mengorbankan harta dan nyawanya untuk perjuangan agama daripada agama Islam. Sehingga dalam kitab Maulana Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Gumari itu beliau menuliskan bagaimana cemburunya Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut nama daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai yang namanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan seandainya kalau Sayyidah Khadijah tidak meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menikah dengan perempuan yang lain setelahnya itu. Apa katanya? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakmila siyam syahr qat illa Ramadan, atau istakmala siyam syahr qat illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa itu setelah bulan suci Ramadan atau kecuali bulan suci Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahri aktsar min siyaman fi Sya'ban. Jadi saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak berpuasa melainkan malam atau bulan Sya'ban setelah Ramadan. Wa fi riwayat lah kun kana yasumu jullah. Yani jullah maknanya setengah daripada bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiskan untuk berpuasa. Misalkan bulan Sya'ban itu 30 hari, maka mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 15 hari atau 20 hari. Itu makna daripada jullah. Jadi itu nama yang kedua, nama daripada bulan Sya'ban itulah nama al-qismah wa taqdir. Malam ditentukannya segala sesuatu, malam dibagikannya harta, rezeki dan seterusnya. Maka minta, besok malam Sya'ban itu hidupkan malam Sya'bannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih enggak ada pakai beli iPhone, minta supaya ada yang dipakai beli iPhone. Yang enggak ada pakai beli apa mungkin yang belum bayar uang semester kuliahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang pengen menikah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan, dilancarkan urusan untuk menikah. Yang ini lagi ujian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dilancarkan ujiannya. Yang ingin pergi umrah, pergi haji, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala membagi harta, membagi semuanya. Insyaallah jikalau kita minta menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita apa yang kita mau. Kemudian nama lain daripada nisfu Sya'ban, wa min asma'iha lailatul takfir. Dan salah satu nama daripada bulan Sya'ban ini malam Lailatul Takfir, yakni malam pengampunan daripada segala dosa-dosa kita. Malam nisfu Sya'ban itu adik teman-teman semua adalah salah satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Takfir, yakni malam diampuni segala dosa-dosa kita. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya. Sehingga ada hadis yang diriwayatkan oleh As-Subki, lima warada an Subki bi tafsirihi min annaha ada riwayat yang datang dari Imam Subki dalam tafsir beliau menyampaikan annaha tukaffir dzunubas sanah. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu katanya malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita setahun yang telah lewat. Yani apa kata Al-Imam Al-Ja'fari di sini dalam tahqiqan beliau mengatakan anna ihya'aha yukaffiru dzunubas sanah.
yakni menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bisa mengampuni daripada dosa-dosa kita setahun yang telah lewat. Jadi kita sebagai manusia ini, teman-teman semua, tidak ada manusia yang suci, yang tidak maksum. Yang maksum itu hanya para anbiya dan mursalin. Sedangkan kita semua ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh dosa kita yang mungkin saja tanpa kita sadari. Banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, entah itu dosa kepada orang tua kita, entah itu dosa terhadap guru-guru kita, entah itu dosa terhadap siapa saja teman dan saudara kita. Maka malam nisfu Sya'ban itu kita bangun, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Mereka orang-orang yang menzalimi dirinya mereka dengan berbuat maksiat, dengan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sadar, zakarullah, lalu mereka mengingat Allah. Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak adalah yang akan mengampuni dosa seorang hamba itu adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka malam nisfu Sya'ban itu malam yang paling bagus untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam nisfu Sya'ban itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Takfir, atau malam diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni setelah kita bertaubat kepada Allah, jangan kita kembali kepada maksiat tersebut, berusaha untuk tidak kembali. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita balasan dengan sebaik-baik balasan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tinggalkan semua hamba-hambaku yang berbuat dosa, mereka akulah yang ciptakan mereka dan maka akulah yang akan mengurus mereka. Jikalau mereka bertaubat dari dosa yang mereka kerjakan, maka annahu habibi, maka mereka adalah kekasihku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang-orang yang kembali dari dosanya yang begitu besar, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Malik ibnu Dinar ketika ditanya tentang taubatnya beliau mengatakan, saya taubat pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga beliau menjadi aulia, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan diceritakan di akhir daripada kitab ini tentang cerita taubatnya Malik ibnu Dinar. Sehingga teman-teman semua, kita memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu, yang dimana malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Takfir, malam di mana kita kerjakan setahun yang telah lewat, setahun yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia pada malam nisfu Sya'ban dengan syarat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kita baca Al-Qur'an, kita salat tasbih, kita salat taubat, kita salat segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang baik-baik kita kerjakan, supaya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, at-ta'ib min adz-dzambi kamalan dzabalah, orang-orang yang kembali, yang orang-orang yang bertaubat, yang kembali daripada dosanya seperti orang yang tidak punya berdosa. Dia akan kembali seperti yaumi kawwaladin, hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dan suci. Nah, maka jangan kita memanfaatkan malam nisfu Sya'ban tersebut untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Annaha tukaffiru dzunub as-sanah wa lailatul jumu'ah tukaffiru dzunub al-usbu'. Nah, malam Jumat itu diampuni segala dosa kita seminggu yang telah lalu. Wa lailatul qadar tukaffiru dzunub al-umri. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu akan mengampuni dosa-dosa kita selama umur hidup kita. Maka berusaha untuk berjumpa dengan malam Lailatul Sya'ban, berusaha untuk beribadah pada malam Jumat,
berusaha untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan, segala dosa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Suara saya kedengaran apa enggak? Kedengeran Ustaz. Tolong dijawab, suara saya kedengaran apa enggak? Kedengeran Ustaz. Yang lain Kedengaran. dengaran enggak? Kedengaran Ustaz. Wadah ya, jelas ya. Jelas. Kita lanjutkan. Wa min asma'ihi Lailatul Ijabah. Dan nama daripada malam nisfu Sya'ban itu malam Lailatul Ijabah, malam diijabahnya segala doa-doa kita. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa kita. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala keluh kesah daripada hamba-hambanya. Lima ruya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doa kita, katanya Sidna Umar atau Ibnu Umar. Apa malam tersebut? Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, Lailatul Jumu'ah. Wa awal lailatul min Rajab, malam pertama pada bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua malam di mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apapun cita-cita kita yang kita ingin rencanakan saat ini, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa kita pada malam nisfu min Sya'ban. Minta kepada Allah. Yang pengen menikah, minta kepada Allah. Yang belum punya pasangan, minta kepada Allah. Yang belum punya uang, masih miskin, fakir dan miskin, minta kepada Allah. Yang masih jelek HP-nya, minta kepada Allah. Yang masih semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghani. Allah Subhanahu wa taala itu kaya, maha kaya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu, insyaallah segala sesuatu yang kita minta pada malam nisfu Sya'ban tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa lailata al-Idain. Kemudian 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bagian. Coba bagaimana murahnya Allah kepada kita semua, teman-teman semua. Setelah malam Rajab, awal Rajab telah lewat, alhamdulillah. Kemudian sekarang kita akan berjumpa dengan Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban. Setelah kita berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, insyaallah kita akan berjumpa dengan Lailatul Idul Fitri. Setelah kita berjumpa dengan Lailatul Idul Fitri, maka kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Idul Adha. Begitu mulianya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana kemuliaan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan kalianlah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyediakan malam pertama bulan Rajab. Kemudian Allah setelah bulan Rajab Allah menyediakan malam Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban Allah menyediakan malam Lailatul Idain, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian malam Jumat kita ketemu setiap seminggunya. Begitu mulia, tidak ada alasan kita untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abdul Razzaq fi musannafih wal Baihaqi fi Syu'abil Iman mauqufan. Jadi ada hadis yang di dalam kitab musannafnya Ibnu Razzaq, Abdul Razzaq, kemudian kitabnya Imam Baihaqi Syu'abil Iman. Insyaallah nanti kita baca kitab Syu'abil Iman ini insyaallah. Mauqufan, hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu adalah walladzi lam yarfa'u sahabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mauquf li sahabah. Wa akhrajahu Dailami an Abi Umamah marfu'an. Apa katanya? Khamsu layalin, 5 malam la turaddu fihinna da'watun. 5 malam yang tidak akan ditolak doa kita, katanya. Awwalul lailatin min Rajabin, awwal lailatin min Rajabin, malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian wa lailatul nisfi min Sya'ban, kemudian malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jumu'ah, dan kemudian malam Jumat. Wa lailatul Idain, 2 malam Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi ingat,
Nanti berlomba-lomba kita malam nisfu Sya'ban itu, kita hidupkan nisfu Sya'ban, kita sambut nisfu Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua. Karena malam nisfu Sya'ban itu, teman-teman semua yang saya banggakan, yang saya hormati, tidak malam yang tidak ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu fil berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau namanya kitab Al-Ummi, nama kitab beliau. Apa katanya? Ballaghana ana du'a yustajabu fil khamsi layalin. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. Mana yang 5 malam itu ya Imam? Lailatul Jum'ah, yakni malam Jumat yang pertama. Wa Lailatul Adha, kemudian malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa awal lailati min Rajabin, kemudian malam pertama bulan Rajab. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan kemudian malam nisfu Sya'ban. Wa min asma'iha Lailatul Hayah. Kemudian nama daripada malam nisfu Sya'ban adalah malam Lailatul Hayah, yakni malam kehidupan. Apa makna malam Lailatul Hayah? Yakni malam di mana Allah Subhanahu wa taala innama sumiyat Lailatul Hayat, innama sumiyat Lailatul Hayati bi ihya'illahi qalban muhyiha lima fi tarikhil mundiri rawal Nabi. Yakni malam di mana malam Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan jiwa-jiwa orang yang mati. Sehingga apa katanya? Lima rawahu Ishaq bin Rawayh بسنده عن وهب بن منبه قال إذا كان ليلة النصف من شعبان لم يمت أحد بين المغرب والعشاء. yakni katanya malam nisfu Sya'ban itu tidak akan ada yang mati di antara maghrib dan isya. Wala lastiqalil malakil maut. Kenapa enggak ada yang mati di antara malam di antara maghrib dan isya itu pada malam nisfu Sya'ban itu? Karena malaikat itu sibuk. Sibuknya malaikatul maut. Dia sibuk, apa kesibukannya? Biqabdil sihaq min rabbil alamin azza wa jalla. Yakni dia sibuk untuk menerima kertas daftar-daftar orang yang akan dicabut nyawanya. Jadi malam di antara maghrib dan isya itu enggak ada yang mati. Karena malaikat maut itu sedang sibuk menerima kertas yang akan nama-nama orang yang akan mati. Jadi belum ada yang mati. Tapi setelah isya itu malaikat maut kembali sibuk untuk mencabut nyawa orang-orang yang sudah ditentukan namanya di daftar tersebut. Ini daftar daripada orang-orang yang akan meninggal dunia. Kemudian wa min asma'iha lailatu 'idil malaikah. Dan juga nama daripada malam nisfu Sya'ban namanya adalah malam hari rayanya para malaikat. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah hari raya para malaikat. Lima dzakarahu Abu Abdullah Al-Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Hadadi di kitabih Unwan Al-Majalis bima qil inna lil malaikati fis sama'i lailatay 'idin kama anna lil muslimin ya'ni min al-bashar yaumai 'id. Jadi katanya malaikat itu punya 2 malam hari raya. Fa'idul malaikati lailatul bara'ah, yakni lailatul nisfi min Sya'ban. Malam hari raya para malaikat itu katanya malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam daripada jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu teman-teman semua adalah malam hari raya daripada malaikat, insyaallah malaikat akan membagikan THR. Jadi malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa supaya malaikat memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan THR. Apa THR itu? Sesuai dengan apa yang kita minta. Maka manfaatkan malam nisfu min Sya'ban. Wa Lailatul Qadri, kemudian malam yang kedua dari malam hari rayanya para malaikat itulah malam Lailatul Qadar. Wa 'idul mu'min min yaumil fitri wa yaumil adha. Sedangkan hari rayanya orang-orang mukmin itulah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian halaman 10. Kenapa enggak gerak-gerak ini layarnya? Wa min asma'iha Lailatul Syafa'ah. Kemudian nama-nama daripada malam nisfu Sya'ban adalah malam diberikannya syafaat. Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah SAW mensyafaat para penghuni-penghuni neraka tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka daripada neraka tersebut. Lima ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fi tilka lailah.
Jadi katanya pada malam nisfu Syaban itu Nabi duduk katanya. Fanazala alaihi Jibril, lalu datanglah Jibril, turun Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'taqa minan nari nisfa ummatik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan dari api neraka itu setengah daripada umatmu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu juga adalah malam syafa'ah, yakni malam di mana dibebaskannya penghuni neraka daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan diberikan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama juga wa min asma'iha Lailatul Bara'ah. Kemudian namanya juga nama daripada nisfu Syaban Lailatul Bara'ah, yakni bara'atun minan nar, yakni pembebasan atau diselamatkan daripada api neraka. Kemudian wa Lailatul Barakah, namanya juga malam keberkahan. Wa Lailatul Ta'zim, namanya malam ta'zim, malam yang diagungkan. Wa Lailatul Qadri, bisa juga disebut nisfu Syaban ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Ghufran, kemudian nama daripada nisfu Syaban Lailatul Ghufran, malam diampuni segala dosa-dosa kita. Wa Lailatul Itqi minan nar, kemudian nama daripada malam nisfu Syaban adalah malam di mana dibebaskannya kita daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Lailatul Itqi min niran katanya. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya dibebaskan daripada niran pakai jamak daripada nar, yakni api neraka. Baik, kemudian setelahnya itu kita akan masuk pada bab tentang keutamaan, apa saja keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau cukup sampai sini atau melanjut? Lanjut minggu depan aja, Ustaz. Lanjut minggu depan. Minggu depan